Shalom, kembali lagi kita berjumpa di hari ini, Senin 9 Oktober 2023. Kita akan kembali masuk dalam renungan Sabda kebenaran firman Tuhan. Namun seperti biasa, suatu kerinduan, kita awali renungan kita hari ini dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, padamu saat ini kami anak-anakmu, hamba-hambamu datang tunduk di hadirat-Mu yang kudus, seraya menyiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami masing-masing, kiranya melalui pertolongan Roh Kudus kami diperlengkapi akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya renungan saat ini dapat memperlengkapi kehidupan kami Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami firman Tuhan ini dapat bertumbuh, berakar dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bahan bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita sekalian di bawah judul Hawa Nafsu dan Persahabatan dengan Dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan melawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, bersukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Terpujilah Tuhan akan firman-Nya. Haleluya. Amin. Renungan kita hari ini diberi tema dalam bahasa Indonesia nafsu, kalau dalam bahasa Toraja kamoraian. Seperti biasa, untuk bahasa Toraja, mohon maaf jika nanti ada salah kata ya atau salah eja. Jadi saya minta maaf, kiranya itu tidak menyurutkan niat kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nanti saya akan buatkan draft untuk isi dari renungannya. Jadi kalau teman-teman yang pintar bahasa Toraja bisa dibaca sendiri untuk renungannya. Mari kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Iyan tapukada kamorayan Buddha tu uluanna. Dentu kamorayan yak lako kande, dentu kamorayan lako seng batu manna. Dentu kamorayan lako kakoran lan lu kaparentan belana undaka pengakuan sia Buddha pak tutu yonna kamorayan. Yaitu ladipokada teh yamotu kamorayan tu mepatobang belana tuktun lako kakadaken. Yan naden tau susito tu kamorayanna batuananna kumuamin tu isi penanna sia patanggaranna lulako nasang kakadaken. Yan nasusito buktu misa pekutana matumbay na Buddha tau ondong pito sarani tutobang belana natumang kamorayan.
Ya duka motetu mendadi pekutanana Yakobus belana yatu sang pulo dua sang sukunna bangsa tuna ala bilanganna to isambo nenen bang umpa butu kasih gagan kasih bogoran mangimburu papatean sia salah pasambayanganna belana untang ngaran misa kalena silele mona panni kamarayan siana kuasai kamakarasan paporayan kale yamoto na pakilala Yakobus kuma yatu kamorayan baktu kasih lino yate yamo kasih alian puang matua dipakilala tu sang pulo dua sukunna bangsa tona ala bilanganna to tisambo kumua yatu pena anapalan kaleta puang matua mandu nakamali yamoto anna urangan ni mangimburu napaparentan puang matua kumua anna dento dentontong tu tuolan kameng kaolan lako kalena si tuang penalan tuk dikuadakna kuasai ke tu paparayan kale tu me balako kakadakian ya tu kita liudiomai kuang tete lan anak tunggakna Yesus Kristus taemo anna ladi pepen taloan tu katuanta lako paporayan pakalean tu umpabu tu kamarussasan kasiwalian siama rupa-rupa kamarutakan la dibahasa mo tu mintu kakadakean anna den tontong mintireke lako kalena yatu pena maranga-ranga ta la dipatormo anna dipopayun popai uyun lula ko Kristus tu kumua ia mo puang siajur salama. Amin. Demikian bacaan renungan kita hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Sembari kita merenungkan kembali apa yang telah kita baca dalam Alkitab dan apa yang kita baca dalam renungan. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini Firman-Mu telah kembali kami baca dan kami renungkan. Kiranya perenungan kami tidak berakhir di saat ini saja, namun kami dapat tetap merenungkan Firman-Mu ini hari lepas hari sehingga Firman ini dapat berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Inilah kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, kami serahkan kehidupan kami ke depannya ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih Kristus Tuhan yang menuntun dan menyertai kami semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Demikian Sobat Kristen dimanapun berada, perenungan kita hari ini. Kiranya kita masih perjumpakan di hari esok. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom.